Pria ini bangun di tengah malam biar ke kamar mandi. Lagi tidak sangka lihat tangan wanita yang cuat dari toilet. Sangat takut jadi dekati untuk memeriksanya. Kemudian ajak istri biar saling lihatnya. Istrinya masih sedang tidur, jadi lagi marahinya. Kok lagi berisik pada tengah malam sih? Tapi saat menoleh lagi dapat lihat tangan di toilet. Apa yang sedang terjadi nih? Dia hentikan suaminya, biarkan dia yang lihat. Belum pernah lihat tangan siapapun lagi seperti ini. Kuku itu juga kira-kira 5 cm. Tiba-tiba tangan itu bergerak. Buatnya takut dan pingsan. Untungnya, Jung Woo dengan cepat tangkapnya dari belakang. Ngecek denyut nadi, untungnya cuma pingsan saja. Jung Woo dengan cepat laporkan polisi biar minta bantuan. Biar gambarkan situasi di rumah sekali lagi. Tapi begitu baru saja tutupi telepon, lagi dengar bel pintu berdering. Dia tinggalkan istrinya di kamar mandi dan keluar untuk buka pintu. Ternyata si satpam. Si satpam bilang di lantai atas keluh bahwa saluran pembuangan diblokir. Jadi dia datang untuk meriksa selokan. Tidak peduli dia percaya atau tidak, tapi Jung Woo yang percaya itu. Dia segera undangnya masuk dalam biar bantu. Akibatnya, si satpam lihat istrinya terbaring di tanah. Panggilnya sepanjang hari juga tidak bangun. Jung Woo jelaskan bahwa dia takut dengan lengannya di toilet sehingga pingsan. Si satpam berbalik untuk lihatnya dan benar-benar juga terkejut. Tapi lagi pikir ada yang kurang jelas. Dia segera ambil tongkat toilet dan arahkannya ke Jung Woo. Anggap Jung Woo sebagai pembunuh. Tapi dia juga tidak bertindak gegabah. Takutnya tidak akan bisa kalahkan Jung Woo. Dua orang saling bertarung selama 5 menit. Akhirnya bel pintu berbunyi. Jung Woo ingatkannya untuk tidak dekati sisi lain. Kemudian bangun dan pergi keluar dan buka pintu. Si satpam itu lihat dari dekat ke sisi lain. Tangan ini jelas bukan di area ini. Di sisi lain. Polisi yang berdiri di depan pintu dan tanya pada Jung Woo apa yang terjadi. Katanya toilet diblokir oleh lengan hitam. Kepala kelompok yang sangat marah. Lagi benturkan kepala ke toilet di tengah malam kok bisa ngomong kosong begitu. Tetapi telah datang, harusnya memeriksa. Begitu hasilnya tiba di pintu toilet telah sangat terkejut. Yang ada satu laki-laki dan satu perempuan berbaring. Lagi minta pria gemuk tangkap Jung Woo. Kemudian minta rekan lain untuk memeriksa situasi si satpam. Si satpam telah mati. Selain itu, ada tanda yang jelas di leher. Kepala kelompok buru-buru memeriksa kondisi si istri. Coba dengar itu jantungnya masih berdetak, jadi ternyata hanya pingsan saja. Pada saat ini, anak buahnya baru saja temukan tangan di toilet. Segera laporkan kepala kelompok telah temukan mayat ketiga. Kapten dasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam pecahkan kejahatan. Ini pasti pembunuhan berantai. Nyuruhnya motret tempat kejadian. Jung Woo ingatkan mereka jangan dekati tangan itu. Tetapi anak buah lagi pikir kalau begitu berarti ada petunjuk di tangan ini. Lagi pergi ke sana biar ambilnya. Toilet baru yang dibeli secara alami ada promosi 1 lengan ekstra. Takutkan si pemilik sampai pingsan. Kebetulan si satpam datang ketuk pintu, jadi Jung Woo lagi minta bantuan darinya. Tapi tidak disangka, baru saja ngalihkan pandangannya telah meninggal di toilet. Polisi putuskan tarik tangan itu keluar. Tiba-tiba, tangan itu meraih tangannya dan tariknya ke toilet. 3 orang yang gunakan seluruh kekuatan, akhirnya bisa tariknya keluar. Tapi lengan itu lagi jadi marah. Itu jadi 5 meter panjang dan meraih pria gemuk terdekat dan angkatnya ke atas tinggi. Tapi dia terlalu berat untuk dibawa, jadi itu lagi dipecahkan. Pria itu dapat hentikan kameranya. Kapten bertanya pada Jung Woo apa itu sungguhnya. Jung Woo lagi bilang kok dia bisa tahu. Aku yang ketemunya beberapa menit lebih awal darinya. Kapten rasa tidak bisa duduk di sini nunggu untuk mati. Hal yang desak saat ini, harusnya cari bantuan. Tapi saat Jung Woo buka pintu, lagi tidak bisa. Ya ampun, tangan hantu lain lagi meraih kenop pintu. Kali ini lagi terjebak semua. Kapten buru-buru panggil markas. Siapa sangka ponsel juga kehilangan sinyal. Jung Woo keluarkan ekspresi keluh. Tapi lagi dimalukan.
HP-nya juga begitu. Kapten lagi marah jadi ambil ponsel Jungwoo dan lemparkannya ke toilet. Tapi ditangkap oleh tangan. Itu juga lagi baik hati. Dan langsung lemparnya ke pintu. Tidak tahu merek mana yang tidak merusak layar di ponsel. Si kapten terkejut dan bilang itu hebat banget. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kasus beberapa tahun yang lalu. Mereka temukan tubuh wanita di saluran pembuangan. Anggota tubuhnya terputus, mungkin tangan ini miliknya. Tiba-tiba kapten perhatikan bahwa tangan satpam itu telah tumbuhkan kuku abu-abu. Lagi bergerak nih. Anak buahnya di sudut dinding juga rasa tidak nyaman. Tiba-tiba muntahkan seteguk darah dan kemudian jatuh ke tanah. Tampaknya jika sentuh tangan itu, Anda akan terinfeksi. Jungwoo keluarkan semua hal yang bisa didetoksifikasi. Kapten yang gunakan pemutih benar-benar berhasil. Untungnya telah memiliki senjata pertahanan diri sekarang. Jungwoo buru-buru bangunkan istrinya. Tapi dia ditakutkan sampai berteriak dengan pemandangan di depannya. Karena ingin tenangkannya, Jungwoo tamparnya. Lagi berani pukul aku kan? Jangan bodoh lagi marahkan istrinya teman-teman. Tapi dia juga telah bangun. Kapten bawa senjata dan nyerahkannya untuk Jungwoo. Jungwoo langkah maju dengan anggun. Hanya kasihan saja mengapa hanya dia. Sementara mereka bertiga rayakan kebijaksanaannya. Pria gendut itu juga keluarkan suara aneh. Kemudian anak buahnya juga mulai bermutasi. Bergegas dan gigit kaki kapten. Tidak peduli berapa banyak tendangan Jungwoo, itu tidak berguna. Akhirnya gunakan pemutih baru bisa usirnya. Tapi kapten juga terinfeksi. Kapten bilang sama Jungwoo ada korek api di sakunya. Satu-satunya cara sekarang dapatkan korek. Bakar telepon di atas pintu untuk ledakannya. Tapi si satpam dan anak buahnya yang berbaring. Kok bisa ke situ? Ini tangan yang jelek. Sifat lagi cepat marah. Siapapun yang tertangkap olehnya akan jadi monster. Apalagi sangat pintar. Karena mau larikan diri. Jungwoo ubah jadi superhero. Dengan perilaku cepat telah datang ke sisi pria gemuk itu. Tapi baru saja dapatkan korek api, lagi dipegang oleh tangan. Takutkan istrinya sampai berteriak. Dia dengan cepat lemparkan korek api ke istrinya. Kemudian dia rasa samar-samar tidak terduga bahwa dia akan turun ke selokan. Saat dia sedang bingung. Ada mayat tanpa kaki dan tangan terbang dari jauh. Kamu masih biasa kan? Biasa yang mana sih? Dia buka mulutnya untuk takut-nakutinya, hingga pingsan. Ketika bangun telah amukan dirinya berbaring di pangkuan istrinya. Ternyata istrinya telah selamatkannya. Baru saja saat yang paling kritis. Dia lepas bajunya dan keluarkan semprotan nyamuk dan nyalakannya dengan korek api. Langsung semprotkan ke lengan jelek itu. Api sebabkan lengan tarik kembali. Kemudian berhasil selamatkannya. Jungwoo yang diselamatkan dengan penuh semangat peluk istrinya. Benar-benar lupa tentang situasinya sekarang. Untungnya kapten gunakan kekuatan terakhirnya untuk menarik mereka keluar. Jungwoo dengan cepat gunakan semprotan nyamuk untuk bakar ponselnya. Setelah ledakan keras, pintunya ada lubangnya. Sekarang Jungwoo temukan lengan monster di luar. Cepat keluarkan botol semprot dan bakar tangan itu. Tetapi ketika baru saja keluar, telah tercengang. Tangan ada di mana-mana di ruang tamu. Kapten berikan HP ke Jungwoo. Nyuruhnya ambil istrinya dan larikan diri. Mungkin dia yang akan bermutasi. Dua orang berlari keluar dari toilet gemetar. Tapi sebelum dua langkah, istrinya ditangkap oleh satu tangan. Untungnya, Jungwoo bereaksi cepat untuk selamatkan istrinya. Hanya satu kaleng semprotan nyamuk yang tersisa. Istri nyuruhnya lepaskan bajunya. Hangatkan tubuh untuk dapatkan mood terlebih dahulu. Dia benar-benar tidak biarkan tangan selain suaminya nyentuh perutnya. Lalu ikat baju di tongkat toilet. Dua orang dengan tarian lembut berlari keluar bersama. Mereka bakar masing-masing tangan. Tiba-tiba sang istri rasa perutnya tidak enak. Minta suaminya pergi dulu. Tetapi bagaimana dia bisa tinggalkan istrinya dengan tergesa-gesa? Dia gendong istrinya, bahkan jika itu gunung pisau, lautan api, harus pergi bersamanya.
Saat bangun, Jung Woo sadari dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Luka yang disebabkan oleh tangan yang sentuhnya telah dirawat. Sepertinya sudah diselamatkan. Dia dengan cepat tanya situasi istrinya. Dokter bilang bahwa istrinya akan lahirkan bayi. Tapi istrinya kok lagi hamil. Candakan. Tiba-tiba terdengar jeritan wanita dari samping. Baru saja balik telah lihat sebuah lengan muncul di jendela lagi. Film kita sampai sini saja. Kalian bisa tebak akan ada apa yang terjadi.